Om Swastiastu. Selamat pagi Dr. Dayu Ika selaku fasilitator dan juga Dr. Agus Hendra selaku evaluator dari kelompok SGDB 9. Kami dari SGDB 9 akan menayangkan presentasi topik kami mengenai infectious disease related to travel medicine. Selamat menyaksikan presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Niputu Acraditi Kumarakanti dengan NIM 25025112330 dari SGDB 9. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait latar belakang pembuatan student project kami yang berjudul Infectious Disease Related to Travel Medicine. Di mana di era modern ini, bepergian bukan lagi hal yang langka, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Orang melakukan perjalanan untuk berbagai tujuan, mulai dari wisata, pendidikan, pekerjaan, hingga kesehatan. Setelah pandemi COVID-19 mereda, pariwisata global kembali meningkat secara pesat. Indonesia dengan kekayaan alam, budaya, serta posisi geografis yang strategis menjadi salah satu destinasi utama wisatawan mancanegara. Namun, meningkatnya mobilitas ini juga membawa konsekuensi, salah satunya risiko penyebaran penyakit lintas negara. Dan disinilah travel medicine memiliki peran yang sangat penting. Travel medicine sendiri merupakan ilmu yang berfokus pada pencegahan, penanganan, hingga edukasi kesehatan bagi para wisatawan, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, maupun penderita penyakit kronis. Dengan pemahaman yang baik tentang travel medicine, perjalanan dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan ancaman bagi kesehatan individu maupun masyarakat global. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana pada student project kali ini kami akan membahas terkait apa definisi dan juga prinsip dasar dari travel medicine, lalu bagaimana hubungan antara penyakit menular dengan travel medicine, jenis penyakit menular apa yang terkait dengan pengobatan perjalanan, dan juga bagaimana data tentang kasus penyakit infeksi yang terkait dengan perjalanan selama ini. Selanjutnya ada bagaimana diagnosis penyakit menular digunakan pada wisatawan dan juga pelaku perjalanan, upaya pencegahan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyakit menular pada wisatawan atau pelaku perjalanan, dan yang terakhir adalah jenis penyakit menular apa yang terkait dengan pengobatan perjalanan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Nadira Kartika Dewi dengan NIM 25025111206 dari kelompok B9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan student project yang berjudul Infectious Disease Related to Travel Medicine. Untuk tujuan penulisan student project ini adalah yang pertama, memahami pengertian dan prinsip dasar travel medicine. Nomor 2, memahami hubungan infectious disease dan travel medicine. Nomor 3, memahami metode diagnosis yang digunakan untuk mendeteksi penyakit infeksi pada wisatawan dan pelaku perjalanan. Nomor 4, mengetahui infectious disease terkait travel medicine secara global. Dan nomor 5, mengetahui upaya pencegahan dan penanganan infectious disease yang berkaitan dengan travel medicine. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat penelitian student project ini. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam memperluas wawasan mengenai travel medicine dan penyakit infeksi yang dapat ditularkan saat melakukan perjalanan. Selain itu, diharapkan untuk memberikan informasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan untuk menurunkan potensi penyebaran penyakit infeksi saat bepergian. Sedangkan untuk manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya melakukan riset terhadap kebijakan travel medicine untuk mengantisipasi risiko tertular penyakit infeksi selama bepergian. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai travel medicine. Halo semuanya, kenalin aku Rafa Novel Altaf dari SGDB 9 dengan NIM 25025111218. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai travel medicine. Jadi, apa sih travel medicine itu? Travel medicine merupakan cabang dari ilmu kedokteran yang berfokus pada upaya pencegahan, diagnosis, dan juga penata laksanaan penyakit terkait dengan perjalanan. Ada 3 prinsip utama dari travel medicine. Yang pertama adalah pre-traveling, yaitu tahap persiapan. Jadi, para pelaku perjalanan mempersiapkan kesehatan seperti misalnya mendapatkan vaksinasi, mempersiapkan obat-obatan pribadi, dan juga mendapatkan edukasi mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama perjalanan. Lalu yang kedua adalah during traveling. Jadi pada prinsip ini lebih menekankan pada perlindungan diri, seperti misalnya tidak melakukan perilaku yang berisiko. Lalu yang ketiga ada post traveling, yaitu pemeriksaan seperti misalnya setelah melakukan perjalanan nantinya akan ada pemeriksaan medis untuk menghindari penyebaran penyakit. Selain itu ada 4 komponen utama dari travel medicine. Yang pertama ada travel health service, yaitu pelayanan kesehatan selama perjalanan. Lalu yang kedua itu public health measures,
yang artinya adalah langkah-langkah kesehatan masyarakat yang akan diambil nantinya. Lalu yang ketiga ada site specific risk assessment, yaitu menilai risiko nanti tempat tujuan dari perjalanan. Dan yang terakhir ada integrated policy, yaitu adanya kebijakan kesehatan yang terintegrasi dengan baik. Perkenalkan, nama saya Imade Bagusan Secarengga dengan NIM 250251110 dari kelompok SGD B9. Saya akan menjelaskan korelasi infectious disease dengan travel medicine. Korelasi antara infectious disease dengan travel medicine sangat erat. Semakin mudahnya perjalanan antar negara membuat risiko penularan penyakit infeksi meningkat. Wisatawan bisa terpapar penyakit di daerah endemis, lalu membawanya kembali ke negara asalnya sehingga menjadi jalur penyebaran yang signifikan. Travel medicine hadir untuk membalas tantangan ini dengan fokus pada pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit yang berhubungan dengan perjalanan. Wisatawan juga berperan sebagai sentinel population, artinya mereka bisa membantu mendeteksi kemunculan penyakit baru yang belum banyak diketahui. Namun kenyataannya, kesadaran untuk melakukan konsultasi sebelum bepergian masih rendah dan fasilitas klinik perjalanan belum merata, termasuk di Indonesia. Padahal, sebagian besar risiko penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi, obat pencegahan, dan edukasi sederhana. Dengan memahami korelasi ini, kita bisa melihat bahwa travel medicine bukan hanya soal kesehatan individu, tetapi juga berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat global. Perkenalkan, nama saya Karen Jennifer Kwando dengan NIM 25025112114 dari SGD B9. Saya akan menjelaskan mengenai diare. Jadi diare merupakan pembuangan air besar dalam jumlah yang sering dan disebabkan oleh bakteri yang menyerang organ pencernaan, khususnya usus. Bakteri tersebut paling sering ditemukan pada makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam tingkat higienis yang rendah. Perlu kita ketahui bahwa diare dapat menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk wisatawan yang hanya berkunjung. Telah tercatat bahwa sekitar 1,7 miliar kasus diare yang terjadi secara global, tetapi saat ini diare masih dapat dicegah dengan menghindari faktor pemicunya seperti menghindari makanan dan minuman yang tidak higienis. Dan ketika diare masih terjadi, dapat diatasi dengan pemberian antimikroba. Perkenalkan, nama saya Madewas Kita Pranyadipa dengan NIM 25025111216. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Malaria adalah penyakit yang disebarkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh nyamuk betina Anopheles. Parasit ini akan menyerang sel darah merah hingga menimbulkan beberapa gejala ringan hingga kematian. Gejala yang dapat disebabkan yaitu demam dan rasa menggigil, nyeri otot atau sendi, anemia, dan beberapa gejala berat seperti hilang kesadaran hingga kejang-kejang. Persebaran malaria ini biasanya terjadi di daerah tropis dan subtropis seperti kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Dan juga di Indonesia ini biasanya terjadi di daerah Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku. Pencegahan untuk penyakit malaria ini bisa melakukan pembersihan sarang nyamuk, gunakan kelambu dan pakaian panjang, penyemprotan insektisida, dan menggunakan obat pencegahan. Halo semuanya, saya Ninyoman Caitanya Srigala Ratih dengan NIM 25025112222 dari kelompok SGD B9. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai dengue. Dengue adalah penyakit penular global yang disebabkan oleh virus dengue dengan 4 serotipe. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Adapun ciri-ciri yang terjadi dari adanya penyakit ini, yaitu yang pertama, adanya pendarahan spontan seperti mimisan, gusi berdarah, darah pada muntah atau tinja, dan juga bercak merah di kulit. Yang kedua ditandai dengan trombositopenia atau penurunan drastis jumlah trombosit yang dapat meningkatkan resiko pendarahan. Yang ketiga yaitu kebocoran plasma yang menyebabkan penumpukan cairan di rongga tubuh, memicu sesak napas atau penurunan tekanan darah. Yang keempat yaitu kerusakan organ seperti hati, jantung, atau otak. Dan yang kelima dapat ditandai dengan shock dengue. Kondisi ini gawat karena dapat fatal jika tidak mendapatkan penanganan medis intensif segera. Dan adapun pencegahan yang dapat kita ambil untuk mencegah adanya penyakit ini yaitu terapi cairan, pemantauan ketat tanda vital, stabilisasi kondisi, dan juga deteksi dini. Perkenalkan, saya anak agung istri Lania Sita Kirana dengan NIM 25025111220 dari kelompok SGD B9. Izin lanjutkan ke infectious disease yang selanjutnya, yaitu chikungunya. Chikungunya adalah penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi oleh virus chikungunya.
Penyakit ini pertama kali ditemukan di Tanzania pada tahun 1953 dan hingga kini masih banyak ditemukan terutama di Afrika dan Asia. Gejala khasnya adalah demam tinggi mendadak disertai nyeri sendi berat yang bisa berlangsung lama bahkan hingga berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun. Gejala lain mencakup ruam merah, lemas, mual, muntah, nyeri otot, dan juga sakit kepala. Dari segi epidemiologi, chikungunya sering menginfeksi pelancong di daerah tropis dan subtropis. Data penelitian pada tahun 2005 hingga 2020 menunjukkan kasus terbanyak terjadi di Karibia, Asia Tenggara, Asia Tengah Selatan, dan Amerika Selatan. Hingga Juli 2025, ECDC melaporkan lebih dari 240.000 kasus dengan 90 kematian di 16 wilayah. Untuk penanganan demam chikungunya difokuskan pada istirahat serta pemberian cairan, paracetamol, dan juga obat pereda nyeri. Jika nyeri sendi masih berkelanjutan, bisa dirujuk ke ahli reumatologi atau fisioterapi. Saat ini, di beberapa wilayah seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa sudah tersedia vaksin seperti IXCHIQ ataupun Vicumnya. Namun, penggunaannya masih terbatas dan ada laporan efek samping. Oleh karena itu, pencegahan paling efektif tetap dengan menghindari gigitan nyamuk dan pemberantasan sarang nyamuk. Misalnya melalui gerakan menguras, menutup, dan menyingkirkan barang bekas. Selain itu, dianjurkan juga untuk memakai pakaian tertutup serta krim anti nyamuk dan menghindari daerah dengan wabah aktif. Perkenalkan, nama saya Tisha Marini Umari dengan NIM 25025111208 dari kelompok SGD B9. Saya akan menjelaskan tentang yellow fever. Yellow fever adalah penyakit akibat virus RNA yang dari genus Flavivirus yang ditularkan nyamuk Aedes aegypti dengan siklus penularan silvatik, intermediat, dan urban dengan manusia dan monyet sebagai pengganda virus. Gejala awalnya yaitu demam, nyeri otot, mual, dan muntah yang umumnya sembuh 3-4 hari. Sebagian kecil pasien memasuki fase toksik di mana pasien mengalami kulit dan mata menguning, gagal hati atau ginjal, dan juga pendarahan. 50% dari mereka meninggal dalam 7-10 hari. WHO mengatakan pada 29 Desember 2024 sampai 26 April 2025 terdapat 212 kasus, 85 kematian di Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, Peru. Pencegahan utama yaitu dengan melakukan vaksinasi. Pencegahan lainnya bisa dengan menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, pakaian tertutup. Booster juga disarankan untuk anak-anak di bawah 2 tahun dan individu dengan HIV karena mereka memiliki kekebalan tubuh yang cenderung lebih rendah. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Gede Devana Senatria, bisa dipanggil Devana, dengan NIM belakang 224. Baik, kali ini saya akan membahas tentang virus influenza A H1N1, yang dimana virus ini merupakan virus yang rentan menyebar melalui traveler atau yang seperti yang kita bahas kali ini tentang travel medicine. Influenza A lebih dikenal sebagai flu babi, merupakan virus yang terbentuk dari pencampuran gen virus flu babi, burung, dan manusia. Dan pertama kali diidentifikasi pada tahun 2009 yang menyebabkan pandemi global. Secara epidemiologi, H1N1 ini menyebar melalui droplet atau percikan air liur dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi. Virus ini sangat menular dan dapat sangat rentan menular di tempat-tempat padat seperti terminal, bandara, dan tempat-tempat padat lainnya. Kemudian, meskipun pandemi setelah usai, virus H1N1 ini tetap menjadi salah satu virus flu musiman untuk para traveler. Kemudian, bagaimana cara pencegahannya? Cara yang pertama dan paling efektif adalah vaksinasi flu tahunan. Vaksinasi ini umumnya mencakup strain H1N1 yang beredar. Kemudian, yang kedua adalah praktik kebersihan diri yang ketat, terutama dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, jika merasa sakit, gunakan masker untuk pencegahan penularan dan segera cari pertolongan medis seperti ke dokter terdekat. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Wiarta dari kelompok SGD B9 dengan nomor NIM 25025111228. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit Legionnaires. Penyakit ini sendiri adalah suatu bentuk pneumonia yang diakibatkan oleh penyakit atau bakteri Legionella pneumopila. Penularannya sendiri terjadi melalui inhalasi uap air ataupun tetesan air kecil. Nah, epidemiologi dan kasus ini sebenarnya sangat langka. Namun apabila terkena, itu dampaknya sangat berbahaya. Kasus yang paling terkenal menurut saya itu adalah kasus di Philadelphia pada tahun 1976 di Amerika Serikat,
yang dimana kasus ini menjadi kasus yang paling pertama ditemukannya penyakit Legionnaires. Nah, pencegahan penyakit ini sebenarnya sangat simpel, yaitu dengan memastikan bahwa tangki air, shower, ataupun sumber-sumber airnya itu dibersihkan, disinfeksi secara berkala. Nah, untuk cara pengobatan penyakitnya sendiri apabila sudah terkena, itu dengan menggunakan antibiotik atau terapi antibiotik dengan golongan makrolida dan juga fluorokloron. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alexander Indra Jibramantio dengan nomor NIM 25025111212 dari kelompok SGD B9. Jadi kesimpulannya adalah travel medicine merupakan cabang ilmu kedokteran yang memfokuskan pada upaya pencegahan, penanganan, dan juga pemulihan kesehatan seorang individu yang sedang melakukan perjalanan atau wisata ke suatu daerah. Berbagai penelitian mengatakan bahwa semakin tingginya angka mobilitas atau kepadatan wisatawan di suatu daerah menyebabkan juga pada tingginya angka penularan atau penyebaran penyakit menular di daerah tersebut. Disinilah travel medicine berperan untuk menjaga kesehatan para wisatawan sebelum, saat, dan sesudah bepergian. Nah, langkah-langkah umum yang dapat dilakukan para wisatawan saat hendak bepergian untuk menghindari dirinya terkena penyakit menular adalah yang pertama, mencari tahu resiko penyakit di daerah yang akan dituju. Kedua, menjaga kesehatan, kebersihan, dan juga higienitas diri selama bepergian. Menyiapkan dan menggunakan obat-obatan yang diperlukan untuk terhindar dari penularan. Mengedukasi rekan bepergian seperti keluarga ataupun teman. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi terhadap suatu penyakit menular jika diperlukan. Berikutnya adalah saran. Baik, berikutnya adalah saran. Hal terpenting untuk menghadapi penularan atau penyebaran penyakit menular ini adalah mengenai peraturan. Maka dari itu, pemerintah perlu memperketat regulasi pemeriksaan kesehatan bagi wisatawan yang hendak masuk dari luar negeri ataupun masyarakat Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri, serta mengawasi mobilitas antar daerah untuk wisatawan dari suatu daerah di Indonesia ke daerah lainnya untuk mencegah penyebaran penyakit endemik atau penyakit menular dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Baik, terima kasih. Demikian presentasi kami mengenai infectious disease related to travel medicine. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om.